Puji Tuhan, saudari, kita sampai pada pembahasan Thanksgiving tahun 2024 yang berjudul Menempuh Kehidupan Orang Kristen dan Kehidupan Gereja di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Dan kita akan memasuki di dalam berita yang keempat yang berjudul Menjadi Reproduksi dan Mengalami Kristus sebagai Gembala Jiwa kita. Kita akan memasuki di dalam judul dan ayat penting. Saudara-saudari, di dalam berita ini ada dua bagian besar yang perlu kita cermati. Yang pertama adalah perkara menjadi reproduksi Kristus, dan perkara yang kedua adalah mengalami Kristus sebagai gembala jiwa kita. Nah, saudara-saudari, didasari di dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 yang mengatakan, sebenarnya untuk inilah kamu dipanggil, karena Kristus juga menderita untuk kamu yang meninggalkan salinan tulisan, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, saudara-saudari, di dalam ayat ini ya, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 jelas mengatakan, untuk inilah kamu dipanggil supaya mengikuti jejaknya. Perihal mengikuti jejaknya tidak lain adalah menjadi reproduksi Kristus. Kemudian di dalam bagian yang kedua, mengalami Kristus sebagai gembala jiwa kita, di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25 mengatakan, kamu dahulu seperti domba yang disesatkan, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan penilik jiwamu. Dan di dalam Matius pasal 11 ayat 29 mengatakan, angkatlah kukku padamu dan belajarlah kepada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu. Nah, saudari, di dalam Matius pasal 11 ayat 29 ini Tuhan Yesus berkata ya, agar kita perlu mengangkat kuk ya, yang Tuhan berikan dan belajar kepada Dia, maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu. Maka ayat ini jelas mengatakan bahwa Kristus adalah gembala ya, tempat di mana kita boleh mengalami perhentian jiwa. Dan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25 menyatakan bahwa Kristus adalah gembala dan penilik jiwa kita. Puji Tuhan, akhirnya kita bisa mengalami Kristus sebagai gembala jiwa kita, yang padanya kita beroleh perhentian. Selanjutnya kita akan melanjutkan di dalam struktur dan garis besar. Di dalam bagian yang pertama, yaitu perkara menjadi reproduksi Kristus, di sana ada perkara teladan dan proses reproduksi. Perkara teladan adalah mengikuti kehidupan Tuhan di bawah pemerintahan Allah. Ya, kata teladan ini bahasa aslinya mengacu kepada semacam salinan tulisan. Dan kita akan melanjutkan di dalam proses reproduksinya di dalam kapital C sampai dengan E. Di dalam kapital C, ini proses yang berhubungan dengan hayat ilahi ya. Selama proses reproduksi ya, kita menjadi reproduksi Kristus sangat berkaitan dengan perkara hayat ilahi ya. Dan di dalam kapital D nanti akan digambarkan dengan proses memfotokopi ya, proses mesin fotokopi. Dan akhirnya kita mengalami Kristus, bagaimana Kristus hidup, terbentuk, dan berumah di dalam kita. Semuanya ini adalah agar kita menjadi reproduksi Kristus. Haleluya. Di dalam bagian yang kedua, kita mengalami Kristus sebagai gembala jiwa kita. Kita bagian yang pertama melihat bahwa gembala yang tidak lain adalah Kristus yang pneumatik yang menggembalakan jiwa kita di dalam kapital B. Yang digembalakan adalah jiwa kita ya, di dalam kapital C, D, dan E, agar kita mengetahui bahwa yang dia gembalakan adalah jiwa kita, agar jiwa kita beroleh perhentian ya. Dia memulihkan jiwa kita, atau di dalam bahasa Inggris dia restore my soul. Itu dia merestorasi jiwa kita. Dia membuat jiwa kita beroleh perhentian. Dia juga membuat kita ya, tidak hanya mengalami tetapi juga menikmati Dia. Puji Tuhan. Kita akan melihat selanjutnya di dalam struktur pembacaan harian. Dalam hari yang pertama sampai dengan hari yang ketiga membahas bagian yang pertama, yaitu menjadi reproduksi Kristus.
Dan di hari yang keempat sampai dengan hari yang keenam kita membahas mengenai mengalami Kristus sebagai gembala jiwa kita. Maka di dalam hari yang pertama kita perlu melihat terlebih dahulu proses reproduksinya, ya. Proses reproduksinya adalah melalui proses fotokopi rohani, ya, agar menjadi reproduksi Kristus. Kemudian prosesnya adalah Kristus hidup di dalam kita, dan di hari yang ketiga dia terbentuk dan berumah di dalam kita. Puji Tuhan atas proses fotokopi rohani ini, ya, agar Kristus hidup di dalam kita, Kristus terbentuk di dalam kita, Kristus berumah di dalam kita, semuanya adalah untuk kita menjadi reproduksi Kristus. Amen. Di dalam bagian yang kedua, kita dapat melihat bahwa perkara memulihkan jiwa kita. Kristus sebagai gembala jiwa, dia memulihkan, dia merestorasi jiwa kita. Ya, dia sebagai gembala jiwa membawa jiwa kita beroleh perhentian. Dan akhirnya dia sebagai gembala jiwa agar kita mengalami dan menikmati dia. Amin. Kita lanjutkan di dalam setiap detail bagiannya. Bagaimana proses fotokopi rohani untuk menjadi reproduksi Kristus? Maka kita dapat melihat kehidupan Tuhan sebagai salinan tulisan. Ya, ini adalah teladan kita. Ya, yang kita lihat ya adalah kehidupan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 23 di sana dikatakan karena Kristus juga menderita untuk kamu yang meninggalkan salinan tulisan supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan semuanya kepada Dia yang menghakimi dengan adil benar. Di sini kita dapat melihat ya bahwa kehidupan Tuhan berada sepenuhnya di bawah pemerintahan Allah. Perkara ini adalah perkara teladan. Ya, dia telah meninggalkan salinan tulisan. Ya, ini adalah teladan kita. Ya, agar kita mengikuti jejaknya. Ya, penderitaan Kristus, kiranya kita mengapresiasi sangat dalam. Kristus menderita. Penderitaannya adalah untuk kamu, untuk kita, untuk kaum beriman yang telah dipilihnya. Ya, dia meninggalkan salinan tulisan supaya kamu, kita semua mengikuti jejaknya. Puji Tuhan, ayat ini sangat jelas bagi kita. Kemudian kita melihat mengalami proses fotokopi rohani untuk menjadi reproduksi Kristus. Sudah kita mengatakan kita perlu menjadi reproduksi Kristus melalui proses yang berhubungan dengan kekayaan hayat ilahi. Ketika proses ini rampung, kita menjadi reproduksi Kristus. Nah, saudara-saudari kita perlu mengapresiasi ya perkara kekayaan hayat ilahi. Bahwa reproduksi Kristus ini adalah agar kekayaan hayat ilahinya menjadi bagian kita, menjadi milik kita, menjadi tulisan yang dapat dinyatakan secara permanen. Amen. Bahwa semua hal ini adalah agar kita boleh mengambil Kristus sebagai teladan kita. Ya, amen. Nah, saudari kita perlu mengingat, melihat bagaimana proses fotokopi dokumen di tempat fotokopi dokumen ya. Nah, yuk kita melihat di dalam proses fotokopi rohani ada salinan asli atau versi aslinya yang akan direproduksi ya atau yang akan difotokopi atau yang akan digandakan. Nah, untuk penggandaan ini perlu ada kertas ya. Nah, perlu kertasnya untuk hasil tulisan dari versi aslinya. Nah, selain ada kertas, juga perlu ada tinta. Ya, perlu ada tinta yang dituliskan di atas kertas. Nah, kemudian juga perlu ada tombol dan panas. Ya, tombol ini adalah untuk memulai proses reproduksi dan panas ini akhirnya adalah untuk memindahkan ya tinta dari tabung tinta di mesin utama fotokopi dipindahkan kepada kertas. Nah, untuk pemindahan ini perlu panas. Ya, nah yuk kita melihat dalam bagiannya bahwa versi aslinya atau aslinya adalah kehidupan Kristus. Ya. Inilah yang mau kita reproduksikan di dalam kita. Nah, kertas ini adalah kaum beriman yang ditebus adalah kertasnya. Yang kaum beriman ini adalah kita semua.
Nah, saudara-saudari, di dalam bagian ini kita perlu sedikit mengetahui bahwa di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18, 19, dan 22 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang diturunkan dari nenek moyangmu itu, dengan darah adi, yaitu darah Kristus, karena kamu telah menyucikan jiwamu oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, saudari, bahwa kondisi kita saat kita akan direproduksi, ya, Kristus akan ditulis ulang ke dalam kita. Kondisinya adalah kita dalam posisi, ya, penuh dengan hidup yang sia-sia. Ya, hidup sia-sia ini diturunkan dari nenek moyang. Inilah yang dimaksud dengan kertasnya ini adalah belum dibersihkan, maka perlu dibersihkan. Ya, kita membawa salinan tulisan yang sebelumnya, yang bukan Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah cara hidup yang sia-sia, yang diturunkan dari nenek moyang. Karena itu kita perlu ditebus. Ya. Dengan demikian kita mengalami penyucian, ya, oleh ketaatan kepada kebenaran. Nah, saudari, di dalam bagian ini sangat berkaitan dengan terang yang bercahaya, ya, yang adalah tinta, ya. Kita akan melihat. Nah, ketika proses fotokopi itu berlangsung, ada terang, ya. Terang yang sebenarnya adalah untuk scan, ya, untuk membaca, ya. Nah, perkataan nabi-nabi adalah seperti terang yang bercahaya. Mungkin dahulu kita hidup di dalam kehidupan yang sia-sia, yang telah diturunkan dari nenek moyang kita, leluhur kita. Tetapi sekali kita mendengar perkataan Injil, sekali kita mendengar perkataan para nabi-nabi, perkataan itu bagaikan terang yang menyoroti kita. Sehingga terang yang besar itu membuat kita sadar, ya, membuat kita menyadari bahwa betapa sia-sianya hidup ini. Maka punya satu kerinduan untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, maka perkataan nabi-nabi ini, ya, demikian menyoroti kita, menerangi kita, ya. Nah, sehingga akhirnya kita boleh taat kepada kebenaran, ya. Kebenaran disampaikan melalui perkataan nabi-nabi, ya. Dengan demikian akhirnya kita membiarkan, ya, tinta yang adalah Roh Allah yang hidup, ya, menuliskan ke dalam kita, ya, ditulis ke dalam kita. Nah, di dalam 2 Korintus 3:3 mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Nah, saudara-saudari, bahwa pelayanan kami ini, pelayanan para rasul, ini adalah pelayanan yang menuliskan, ya, menuliskan Kristus, ya, sebagai tinta, ya. Roh Allah yang hidup sebagai tinta. Nah, dengan demikian kita hari ini melalui pelayanan para rasul, ya, tentu mereka menyampaikan perkataan nabi-nabi sebagai terang yang bercahaya, sehingga melalui pelayanan yang demikian, amen, ya, kita ditulis dengan Roh Allah yang hidup. Haleluya, bahwa Roh Allah yang hidup sebagai tinta, dia menuliskan segala kekayaan ilahi, ya. Ini adalah substansi tinta, menuliskan segala kekayaan ilahi di dalam kita. Tetapi saudara-saudari, semuanya itu akan berjalan kalau kita menekan tombol. Selama kita tidak menekan tombol, maka proses fotokopi ini belum berjalan. Nah, tombol ini adalah roh insani kita. Sedangkan panas, ya, panas proses fotokopi adalah situasi dari lingkungan kita yang berada. Jadi, saudara-saudari, selama kita belum menekan tombol, ya, selama kita belum kembali kepada roh insani kita, roh manusia, ya, kita menekan tombol, kita kembali ke dalam roh kita, ya, melalui kita berseru kepada Tuhan Yesus. Semakin kita berseru kepada Dia, kita menekan tombol ini, maka proses fotokopi rohani berlangsung, ya. Melalui panas, ya, proses fotokopi ini, situasi lingkungan kita berada, dimanapun kita berada, salinan kehidupan Kristus itu mulai dituliskan, direproduksi
atas kita semua. Puji Tuhan atas versi asli atau salinan aslinya, kertas, tinta, tombol, dan panas. Puji Tuhan. Saudara kita mengatakan demikian. Mengalami proses fotokopi rohani untuk menjadi reproduksi Kristus. Kehidupan insani Yesus sebagai prototipe, kaum beriman yang ditebus sebagai kertas kosong, perkataan nabi-nabi sebagai terang yang bercahaya, serta roh yang al-muhid sebagai tinta. Dan untuk merampungkan fotokopi rohani, kita memerlukan tombol dan panas. Tombol proses fotokopi adalah roh insani kita. Jalan menekan tombol adalah berseru kepada Tuhan Yesus. Dan panas proses fotokopi adalah situasi dan lingkungan kita berada. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita dapat melihat ya bahwa untuk menjadi reproduksi Kristus kita perlu mengalami Kristus hidup di dalam kita. Amin. Ya, Kristus hidup di dalam kita, kita perlu mengalami Kristus berkaitan dengan manusia batiniah kita. Ya, penekanan di sini adalah berkaitan dengan manusia batiniah kita. Dikatakan baik di dalam Galatia 2:20, Galatia 4:19 dan Efesus 3:17a berkaitan dengan perkara hidup di dalam aku, dalam kamu, di dalam hatimu. Ini adalah proses manusia batiniah kita ya. Ini adalah manusia batiniah kita. Dan kita mengalami Kristus yang hidup, Kristus yang terbentuk, dan Kristus yang berumah di dalam manusia batiniah kita. Amin. Kemudian kita mengalami Kristus di dalam kita, mengalami Kristus hidup di dalam kita, di dalam Galatia 2:20 dikatakan, aku telah disalibkan bersama Kristus. Kristus ini hari ini adalah Kristus yang pneumatik. Artinya Kristus seperti udara. Dimanapun dia berada, dimanapun kita berada, kita dapat menghirup udara, kita dapat bernafas. Ya, dimanapun kita berada, kita dapat membiarkan Kristus hidup di dalam kita. Karena Kristus adalah Kristus yang pneumatik. Puji Tuhan, ya. Dikatakan aku telah disalibkan bersama Kristus, sekarang bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hayat yang sekarang aku hidup dalam tubuh jasmani adalah iman yang menyatukan dalam anak Allah. Dia mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, saudara ya. Hari ini kita perlu mengingat, memaknai betapa kita semua ya. Aku ini adalah kita semua ya. Telah disalibkan bersama Kristus. Hasilnya adalah Kristus hidup di dalam aku. Semoga kita berkesan dengan dalam bagian ini bahwa aku telah disalibkan bersama Kristus. Dan hari ini Kristus dalam kebangkitannya dia hidup di dalam kita. Sehingga kita boleh mengalami satu hayat, satu persona untuk menempuh satu kehidupan. Puji Tuhan. Amin. Selanjutnya, agar kita mengalami Kristus terbentuk dan berumah, kita menjadi reproduksi Kristus ya. Pertama, Kristus terbentuk di dalam kita. Galatia pasal 4 ayat 19 mengatakan, hai anak-anakku, aku sekali lagi menderita sakit bersalin untuk kamu, sampai Kristus terbentuk dalam kamu. Semakin dia bertumbuh di dalam kita, akhirnya dia semakin dewasa. Dia di dalam kita tidak hanya Kristus kecil, tetapi Kristus semakin dewasa. Dia mulai meluas ke dalam bagian batin kita. Maka setiap bagian batin kita disusun dengan Kristus, yaitu pikiran, tekad, dan emosi kita disusun dengan dirinya sendiri. Puji Tuhan, sehingga dia semakin lama semakin dalam. Dia hidup di dalam kita, dia terbentuk di dalam kita, dan akhirnya Kristus ya berumah di dalam kita. Amin. Semuanya adalah agar kita dapat mengekspresikan Kristus menurut gambarnya. Lebih dalam lagi, Kristus dapat berumah di dalam hati kita. Ya, amin. Ya, hati kita terdiri dari jiwa kita dan bagian utama dari roh kita, yaitu adalah hati nurani.
Dia berumah di dalam hati kita, artinya berumah di dalam seluruh bagian jiwa kita. Ya, dari roh kita, ya, dari hati nurani kita meluas ke pikiran, emosi, dan tekad. Amin. Ya, kita perlu mempersilahkan Kristus menyebar dalam setiap bagian hati kita. Dia mengendalikan, menyuplai, menguatkan setiap bagian batiniah kita. Maka dengan demikian, amin, ya, seluruh manusia kita, roh, jiwa, dan tubuh kita menyatakan Kristus. Inilah reproduksi Kristus. Amin. Kristus sebagai gembala jiwa kita, dia memulihkan jiwa kita. Nah, Kristus yang pneumatik sebagai gembala jiwa kita, ya, agar dia memulihkan jiwa kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 25 sana dikatakan, kamu dahulu seperti domba yang disesatkan, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan penilik jiwamu. Jadi gembala ini adalah Kristus yang pneumatik. Ya, Kristus seperti udara, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, Kristus adalah Kristus yang pneumatik, yang padanya kita dapat mengalami penggembalaannya. Kita boleh mengalami dia, ya, dia merawat batin kita. Nah, saudari di dalam bagian ini, khususnya di dalam penulisan surat Petrus, ya, Petrus menuliskan penilik jiwa. Ya, khususnya di dalam jiwa kita. Nah, saudara kita perlu terkesan ya di dalam jiwa kita, bahwa jiwa kita itu adalah jiwa yang sangat rumit. Demikian rumitnya kita perlu Kristus ya, menggembalakan jiwa kita. Dia merawat pikiran, emosi, tekad ya. Dan dia memperhatikan masalah, keperluan dan luka kita. Luka batin ya. Mungkin juga ada kondisi dilema. Satu sisi kita mengasihi Kristus, tapi di sisi yang lain kita belum bisa meninggalkan ya dunia. Satu sisi kita sendiri perlu punya banyak sekali kelemahan ya. Kelemahan di dalam kita mengasihi Tuhan ketika kita membaca Alkitab. Tidak sedikit dari anak-anak Tuhan yang mengalami ngantuk. Ketika kita datang mempelajari firman Tuhan, tidak sedikit pikiran yang melayang-layang. Ya, tidak sedikit juga ya di dalam masalah emosi kita. Ya, kita mengasihi Tuhan, tetapi kita masih mengasihi yang lain, hobi, kesenangan, ya, sesuatu yang menduduki hati kita. Kita masih menyenangi hal-hal yang lain. Itulah jiwa yang rumit. Kita mungkin merindukan bahwa jiwa kita sederhana, simple, hanya mengasihi Tuhan, tetapi pada prosesnya tidak mudah karena jiwa kita rumit, masih mengasihi Kristus namun mengasihi hal yang lain. Di sisi yang lain terhadap urusan pribadi ya, hobi, kesenangan kita bergairah. Sebaliknya terhadap Kristus kurang mengalami sukacita. Nah, kondisi-kondisi ini betapa kita perlu mengalami penggembalaan. Saudara-saudari, belum lagi masalah yang lebih rumit di dalam kehidupan kita masing-masing. Oh, saudari, betapa kita perlu kembali kepada gembala dan penilik jiwa kita. Amin. Puji Tuhan. Apa yang dia lakukan? Saudari, ya kita masuk di dalam bagian berikutnya. Dia memulihkan jiwa kita. Dia merestorasi jiwa kita. Di dalam Mazmur 233, dia merestorasi jiwaku. Dia membimbing aku di jalan keadil benaran. Ya. Bagaimana dia merestorasi? Di dalam Roma 12:2 mengatakan jangan kamu menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi hendaklah diubah melalui pembaruan pikiranmu. Maka memulihkan jiwa kita atau merestorasi jiwa kita adalah memperbaiki kita kembali. Bagaimana jiwa kita dipulihkan? Ya, tergantung atau mencakup pembaruan dan pengubahan dalam pikiran, emosi, dan tekad kita tepat dan seimbang. Jadi tidak di dalam kerumitan, kegalauan pikiran ya, dalam posisi dilema. Tetapi amin, kita boleh melalui pembaruan pikiran. Semakin pikiran kita diterangi, semakin pikiran kita diluruskan, semakin pikiran kita
seperti pikiran Kristus. Dengan demikian jiwa kita ya mengalami restorasi. Puji Tuhan, Dia memulihkan keadaan kita, memperbaiki kita kembali. Amen. Inilah Kristus sebagai gembala dan penilik jiwa kita. Amen. Nah, Kristus sebagai gembala jiwa kita membuat jiwa kita beroleh perhentian. Dia memanggil kita semua, saudara ya, adalah untuk beroleh perhentian. Dan nanti kita akan melihat mengenai jalan beroleh perhentian. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 dikatakan, datanglah kepadaku semua yang berjerih lelah dan berbeban berat. Aku akan memberi perhentian kepadamu. Nah, saudari, bahwa perkara berjerih lelah dan berbeban berat ini tidak melulu urusan di dalam hidup gereja, tetapi di dalam jerih lelah pekerjaan sekuler, ya, di dalam mencari nafkah dalam kehidupan ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kepada saudara-saudari yang berprofesi mencari nafkah. Bagi ibu rumah tangga yang mengurusi rumah tangga juga adalah perkara yang tidak mudah. Pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang tidak akan pernah ada habisnya. Dari buka mata sampai tutup mata selalu ada saja pekerjaan. Kondisi yang demikian ini betapa perlu perhentian di dalam Kristus. Amin ya. Jadi puji Tuhan, ya Tuhan memanggil ya mereka yang berusaha memelihara perintah hukum Taurat maupun berjuang untuk bisa berhasil dalam pekerjaan ya. Tidak hanya urusan rohani tapi juga adalah perkara pekerjaan. Amin. Ya. Ya, jadi kiranya kita boleh mengalami perhentian ya, bukan hanya mengacu kepada dibebaskan dari jerih lelah dan beban dari hukum Taurat dan agama atau pekerjaan tanggung jawab, tetapi juga mengacu kepada damai sejahtera yang lengkap dan kepuasan yang penuh. Saudari, inilah perhentian, yaitu damai sejahtera yang lengkap dan kepuasan yang penuh. Puji Tuhan, hanya ada di dalam Kristus. Datanglah kepadaku, semua yang berjerih lelah dan berbeban berat. Aku akan memberi perhentian kepadamu. Maka saudara, jalannya bagaimana? Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 sampai 30 mengatakan, angkatlah kuku padamu dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu, karena kuku mudah dan bebanku ringan. Nah, saudara-saudari, di dalam bagian ini seringkali kita menganggap bahwa kita hanya perlu datang kepada Dia dan sudah selesai. Tetapi ternyata di dalam Matius pasal 11 ayat 29-30 dikatakan justru malah angkatlah kuku, ya, belajarlah kepadaku, maka kamu akan beroleh perhentian untuk jiwamu. Karena kuku mudah, bebanku ringan. Jadi saudara-saudari, di dalam Matius pasal 11 ayat 28 ya sampai dengan 29 dan 30 ini, kita jangan menganggap hanya satu potongan ayat saja ya. Seakan-akan kita menyerahkan semua urusan sudah kepada Tuhan. Tetapi justru kita perlu mengangkat kuk kita dan belajar kepada Tuhan ya. Namun kita bersyukur bahwa kuk Tuhan itu mudah dan beban Tuhan itu ringan. Justru bukan berarti kita tidak atau melepaskan tanggung jawab, ya, melepaskan hal yang harus kita pikul, tetapi kita perlu belajar kepada Kristus. Ya. Kita mengangkat kuknya Tuhan. Dengan demikian kita beroleh perhentian untuk jiwa kita. Jadi mengangkat kuk Tuhan dan belajar kepada Tuhan adalah menerima kehendak Bapa. Ya, Tuhan menempuh kehidupan yang demikian, Dia sepenuhnya memuaskan ya dengan kehendak Bapa. Ya, Dia sepenuhnya puas, ini salah tulis ya saudara ya. Dia sepenuhnya puas dengan kehendak Bapa. Amin. Jiwa kita beroleh perhentian. Ya, ketika mengangkat kuk Tuhan dan belajar dari Dia, agar jiwa kita beroleh perhentian. Inilah perhentian yang batini. Mari kita melihat teladan Tuhan Yesus ketika Dia hidup di muka bumi. Ketika Tuhan Yesus hidup di muka bumi, Dia tahu bahwa Dia harus memikul kuk Bapa. Ya. Nah, Dia tahu Dia harus mati di atas kayu salib.
dia dalam prosesnya, Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu murid yang dikasihnya akan menyangkal namanya. Ya, Tuhan tahu. Tetapi justru Tuhan Yesus mengangkat kuk dari Bapa. Ya, bebannya ringan sehingga Tuhan Yesus menempuh kehidupan di muka bumi ini dia tidak menggerutu, tetapi dia menjalani ini menyerahkan semuanya kepada Bapa. Saudara-saudari, bukankah jalan kehidupan yang demikian seharusnya juga menjadi jalan hidup kita? Amen, ya. Karena itu Kristus sebagai gembala jiwa kita adalah agar kita mengalami dan menikmati Dia. Nah, kita mengalami Kristus di dalam roh dan menikmati Kristus di dalam jiwa kita, ya. Mengalami dalam roh, menikmati dalam jiwa. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 mengatakan, penuhlah sukacitaku, yaitu memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, bersatu dalam jiwa, dan memikirkan satu hal itu. Nah, dan Filipi pasal 3:1a mengatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Nah, saudara-saudari, perkara memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, bersatu dalam jiwa, ini adalah perkara eh, kita di dalam jiwa kita. Ya, kita bisa bersukacita dalam Tuhan adalah di dalam roh kita. Ya, kita bisa menikmati Kristus ini dalam jiwa kita. Nah, justru jiwa kita bermasalah. Mungkin kita mengalami Kristus tetapi tidak menikmati Kristus. Kita boleh mengalami Dia, ya, tetapi bagaimana? Apakah kita menikmati atau kita tidak menikmati? Masalah menikmati ini adalah masalah di dalam jiwa kita. Semoga kita dapat menikmati Kristus di dalam jiwa kita. Maka agar kita menikmati Kristus, ya tentu di dalam jiwa ya, saudara ya, menikmati Kristus, kita memerlukan Tuhan menggembalakan jiwa kita. Amin. Dalam Filipi pasal 4 ayat 2 dan 4, aku menasihati Yudia dan Sintike agar memikirkan satu hal yang sama dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Nah, perkara selera terletak pada jiwa kita. Agar kita menikmati Kristus, kita memerlukan Tuhan menggembalakan setiap bagian jiwa kita, terutama pikiran kita. Amin. Oleh karena itu di dalam Filipi pasal 4 ayat 2, perkara memikirkan ini adalah perkara di dalam jiwa kita. Semakin kita dapat memikirkan satu hal yang sama dalam Tuhan, ya. Ini adalah melalui penggembalaannya, penggembalaan Kristus menggembalakan jiwa kita sehingga kita dapat memikirkan ya bahwa pikiran ini adalah bagian dari jiwa kita sehingga kita dapat bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Amin. Jadi saudari, semoga kita nampak satu perkara bahwa jiwa kita yang rumit ini perlu digembalakan. Ya, jiwa kita terutama adalah pikiran kita, ya, bisa memikirkan satu hal yang sama. Ya, ini Filipi juga mengatakan memikirkan hal yang sama, kasih ya, emosi yang sama ya, emosi kasih yang sama, bersatu dalam jiwa, dalam tekad, memikirkan satu hal itu. Maka betapa jiwa kita perlu digembalakan. Amen. Nah, saudara kita menulis demikian. Tuhan menggembalakan dua murid dalam perjalanan menuju Emmaus. Dua murid itu berjalan ke satu arah, tetapi Tuhan berjalan bersama mereka untuk memalingkan mereka ke suatu arah yang lain. Ini adalah contoh penggembalaan Tuhan. Kadangkala Tuhan menggembalakan kita seperti Dia menggembalakan murid-murid di jalan menuju Emmaus. Kita mungkin juga berbicara ngawur terhadap Tuhan atau menanyakan pertanyaan yang konyol kepadanya. Kita mungkin bahkan menyalahkan Dia. Dia mungkin berpura-pura tidak tahu apa yang kita bicarakan. Banyak dari kita dapat bersaksi bahwa kita pernah mengalami Tuhan Yesus menggembalakan secara demikian. Saudari, puji Tuhan, dalam bagian ini kita dapat melihat penggembalaan Tuhan yang demikian manis. Tuhan demikian mentoleransi kita. Tuhan seakan-akan tidak tahu apa-apa di dalam kita. Membiarkan kita melakukan ini, itu, dan sebagainya. Tetapi hasil dari penggembalaan Tuhan, kalau kita melihat cerita ini secara utuh, saudari ya, akhirnya dua murid ini
tidak berhenti di Emmaus, tetapi mereka kembali ke Yerusalem. Mengapa? Karena sebenarnya Tuhan telah memberi perintah bahwa agar murid-murid tetap di Yerusalem saat pencurahan Roh Kudus. Tetapi murid ini malah berjalan menuju ke Emmaus. Tuhan tidak dengan tangan besi memindahkan, memalingkan atau menghukum murid tersebut yang berjalan menuju Emmaus, tetapi justru Tuhan menggembalakan jiwa ya. Pembicaraan di dalam sepanjang perjalanan itu sangat manis. Sehingga hasil dari penggembalaan ini, murid-murid sadar mereka harus kembali ke Yerusalem. Saudari, inilah penggembalaan Kristus. Maka perlu bersatu dalam jiwa menikmati Kristus. Saudari, ya, kita perlu mengenal ya perkara mengalami dan menikmati. Saya bacakan, mengalami Kristus adalah satu hal dan menikmati Kristus adalah satu hal yang lain. Dengan makan sesuatu sebagai contoh, makan makanan adalah satu hal, tetapi menikmati makanan adalah satu hal yang lain. Kadangkala orang tua memaksa anak mereka makan sesuatu. Mungkin anak itu makan karena takut dihukum, tetapi tidak menikmati makanan yang dimakannya. Seringkali kita mengalami Kristus, tetapi tidak menikmati Kristus. Karena itu kita mungkin mengalami Kristus, tetapi tidak menikmati Kristus. Nah, masalah ini terletak pada jiwa kita. Dalam surat Filipi, butir utama tentang mengalami Kristus adalah perkara bersatu dalam jiwa. Pengalaman kita akan Kristus juga seharusnya kenikmatan kita akan Kristus. Jika kita hanya bersatu dalam roh, kita mungkin mengalami Kristus, tetapi tidak menikmati Dia. Hendaklah pengalaman kita akan Kristus ada kenikmatan. Hal ini tidak hanya bersatu dalam roh, tetapi juga bersatu dalam jiwa. Sebagai penutup, saudari, jadi dari berita ini dapat kita ambil 3 poin. Yang pertama adalah mengalami fotokopi rohani untuk menjadi reproduksi Kristus. Lalu butir yang kedua adalah kita perlu mempersilakan Kristus hidup, terbentuk, dan berumah di dalam kita. Nah, agar hal ini terjadi, kita perlu mengalami Kristus sebagai gembala ya bagi kita untuk menggembalakan orang lain. Puji Tuhan atas berita ini, kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus berlimpah atas kita. Amin.